Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai kaum muslimin, umat manusia yang berbahagia, sekarang kita sedang menghadapi ujian, peringatan sekaligus mengandung pelajaran, yaitu wabah pandemik virus corona atau COVID-19. Ini bisa kita sikapi dalam dua hal. Yang pertama, pendekatan teosentris. Yang kedua, pendekatan antroposentris. Pendekatan teosentris lebih menekankan kepada takdir Allah. Memang betul, segala makhluk termasuk virus corona diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menciptakan segala sesuatunya pasti tidak sia-sia, ada manfaatnya. Walaupun demikian, kita melihat bahwa yang namanya virus corona adalah wabah penyakit, dan ini di sisi lain adalah kita menggunakan juga namanya antroposentris, yaitu ikhtiar manusia untuk bisa keluar dari cobaan, ujian, musibah yang namanya virus corona. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, teosentris menekankan bahwa itu adalah takdir Allah. Sisi lain, kita juga antroposentris, yaitu ikhtiar manusia. Kita umat Islam, sebagaimana pendapat Imam Al-Asy'ari dengan teorinya Al-Kasab yang artinya perolehan, supaya manusia bisa mensinergiskan antara pendekatan teosentris dengan pendekatan antroposentris, antara takdir dengan ikhtiar kita. Allah pun di dalam takdir itu ada dua macam, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom seperti kita lahir, bagaimana kematian, bagaimana datangnya ajal, bagaimana Allah ciptakan kita secara kodrati, jenis laki, jenis perempuan, itu namanya takdir mubrom. Ada juga takdir mu'allaq, takdir yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sekarang situasi kondisi kita semacam ini, supaya kita ini juga ada ikhtiar. Maka tidak boleh kemudian kita bergantung kepada takdir dengan pemahaman yang salah, teosentris yang salah. Dulu pernah ada namanya paham Jabariyah yang hulu, yaitu yang ekstrim. Tentunya kita juga harus berikhtiar bahwa sekarang yang terjadi itu adalah virus corona ciptaan Allah, dan itu sekarang kita memandangnya sebagai wabah, sebagai endemik, dan kita harus berikhtiar untuk bisa mencegahnya. Langkah-langkah yang pertama adalah mari kita dekatkan diri kepada Allah, sholat 5 waktu, mohon kepada Allah, banyak doa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pencipta bagi kita semua. Sisi lain juga kita supaya berikhtiar, karena Allah pun menyuruh manusia, walang tajidalahu li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan mengubah sunnahnya, dan setiap apa yang Allah ciptakan punya watak, punya sifat, termasuk di dalam hal ini ada seperti virus corona adalah sifat membawa wabah penyakit. Tentunya kita satu sisi harus memohon kepada Allah supaya virus corona kita jauhkan cepat, diangkat dari muka bumi ini penyakit ini, dengan cara kita sholat 5 waktu, banyak bersolawat, berzikir, membaca Al-Quran, beramal soleh, rukun, bersaudara. Di sisi lain juga kita berikhtiar menjaga kesehatan diri kita, badan kita, rumah kita, lingkungan kita, dan juga kita juga supaya bisa menghindari yang namanya penyebab-penyebab tertularnya virus corona seperti kerumunan, kemudian juga kita sembarangan. Maka ada lockdown ini juga upaya-upaya pemerintah dan juga ulama-ulama dan kita seluruh masyarakat supaya memiliki kesadaran apa yang kita lakukan, kita ikhtiar, kita doa adalah mengandung kebaikan dan pahala. Mudah-mudahan kebaikan dan pahala inilah yang kemudian
memudahkan kita menjadi terjauhkan dari segala virus corona, dan yang sudah sakit supaya cepat sembuh. Begitu juga yang meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada hambanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah bahwa wabah virus corona adalah kita supaya semakin hati-hati, yaitu berikhtiar menjadi manusia yang baik, tidak ceroboh, yang halal kita makan, yang haram kita tinggalkan, dan kita tentunya harus selalu ingat kepada Allah. Kita selalu rajin ibadah taat kepada Allah, dan jauhkan sifat-sifat rakah, rakus, dan juga sombong. Ini juga di sisi lain adalah cobaan bagi kita semua, yang tentunya kita bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon ampun kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.